Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh jumpa lagi. Hari ini Rabu 27 Mei 2026 di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu sebab kami terus merasakan kebaikan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memberi hidup, tapi juga yang terus menuntun perjuangan-perjuangan kehidupan yang kami tekuni. Sehingga kami boleh merasakan ada berkat-berkat Tuhan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Maka kini, dimanapun kami berada, kami menyaksikan tayangan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami hendak diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon tuntunan Roh Kudus bagi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan firman, kami juga akan terus dimampukan untuk memahaminya dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Maka inilah kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari ini bacaan Alkitab yang menuntun kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai 36. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 34 sampai ayat 36 ditulis seperti ini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Demikianlah bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada seorang ayah dan anaknya sedang menonton parade militer di televisi. Sang anak berkata, "Ayah, kenapa semua orang memberi hormat kepada orang yang di atas panggung itu?" Sang ayah kemudian menjawab, "Karena dia pemimpin tertinggi. Tanpa komandonya, semua bisa kacau." Nah, anak itu termenung, lalu bertanya, "Kalau dalam hidup kita, siapa pemimpinnya?" Sang ayah menjawab, "Yesus Kristus. Dia bukan cuma penolong, tapi juga pemimpin hidup kita." Saudara, Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 36 menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya bangkit, tetapi juga ditinggikan sebagai Tuhan dan Mesias. Petrus mengutip Daud yang berkata, Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini menunjukkan bahwa Daud sendiri mengakui otoritas Mesias yang lebih tinggi darinya. Petrus ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu bukan sekedar tokoh, tetapi Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Ini bukan sekedar penyataan teologis. Ini adalah kebenaran yang menuntut respons bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Dia berhak memimpin hidup kita, termasuk rumah tangga kita, melalui cara kita bersikap kepada pasangan, mendidik anak, mengelola keuangan, sampai memutuskan arah hidup. Masalahnya, banyak keluarga Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi tidak benar-benar menjadikannya sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengambil keputusan sendiri, marah sesuka hati, mendidik anak,
dengan cara dunia, lalu hanya memanggil Tuhan Allah saat darurat saja. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih yang wajib ditaati. Keluarga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan akan membangun rumah tangga di atas dasar kebenaran. Firman Tuhan Allah menjadi acuan, bukan opini pribadi. Pengampunan dan kerendahan hati menjadi nilai yang utama. Setiap masalah dikembalikan kepada Tuhan Allah, bukan hanya diselesaikan dengan logika manusia. Hari ini, mari kita bertanya, apakah Yesus Kristus sungguh menjadi Tuhan dalam keluarga kita? Apakah kehendaknya menjadi pusat dalam keputusan kita? Mari kita berserah, bukan hanya percaya. Dan mari kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang tunduk pada Tuhan Allah akan selalu diberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menjadi bagian hidup kami, mengarahkan hidup kami pada kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami akan terus mengingat bahwa Engkau ya Yesus Kristus adalah segala-galanya dalam kehidupan kami, menjadi pusat kehidupan kami pribadi tapi juga keluarga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon, biarlah berkat-berkat-Mu akan terus dicurahkan dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami. Siapapun kami, Engkau Tuhan yang mengenal pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga-keluarga kami. Maka kami bermohon, curahkanlah berkat-berkat-Mu. Berilah kami umur panjang, anugerahkanlah bagi kami sehat dan kuat. Berkatilah setiap usaha kerja mata pencarian hidup kami, supaya kami akan merasakan damai sejahtera-Mu menjadi bagian hidup kami. Jika kami ada dalam berbagai pergumulan, apapun yang tengah kami hadapi, kami memohon pertolongan daripada-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Seantero hidup kami, perjuangan-perjuangan kami, langkah hidup kami bawa dalam tuntunan kasih-Mu. Maka ini kami yang berdoa Bapa, dengar dan sambutlah kiranya kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.